anak murid hidupku yang seorang bacaan sawah bernama Sofia. Ayahnya David Akhtar merupakan tokoh terkenal di kaumnya. Betapa indahnya hari hari ini, semua terlihat tenang, seolah tak ada yang berubah. Tetapi mengapa aku merasa gelisah? Akhir-akhir ini ada yang berbeda dengan ayah, seolah ada yang disembunyikan dariku. Malam itu, kegelisahan membawa dia pada sebuah rahasia yang tersembunyi. Sofia memutuskan berjalan ke kamar ayahnya. Dalam ruangan terdapat air dan pangannya. Huya adalah orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Cepat baginya saling memuncak ketika ia mengenal tanda-tanda kehadiran Rasulullah. Ia merasa kecewa dan marah karena Nabi terakhir mengirim bagi Israel. Uyai, orang itu sudah datang. Apakah dia benar-benar nabi yang kita tunggu dalam kitab kita? Aku mengenalinya dengan pasti. Dialah orang ini. Dia adalah orang yang telah kita tunggu selama ini. Lalu, apakah kita akan mengikutinya? Mengikutinya? Tidak. Demi Tuhan, aku tidak akan pernah mengikutinya. Tapi jika benar, bukankah menolak dan tidak mengikutinya berarti menentang kebenaran? Aku tahu dia benar, tapi aku tidak akan tunduk padanya. Kenabian itu milik kaum kita, bukan mereka. Ayah mengakuinya, tapi dia menolaknya. Jika dia benar, mengapa ayah harus benci? Bukankah kebenaran seharusnya diikuti? Malam itu bukan hanya sebuah percakapan biasa dia dengar, namun awal dari pertarungan. Pembicaraan rahasia tersebut perlahan menyebar ke seluruh Khaybar tentang nabi terakhir dengan kebenaran, namun ternyata tidak semua siap menerimanya. Aku sudah dengar, Muhammad sudah dekat. Aku mendengarnya, dia mengaku sebagai nabi terakhir. Dia membawa ajaran baru. Nabi dari kalangan mereka? Tidak mungkin. Wahai kaum Khaybar, jangan biarkan kabar-kabar itu melemahkan kalian. Kita adalah kaum yang kuat, benteng kita kokoh, dan kita tidak akan tunduk dengan siapapun. Benar, Khaybar adalah benteng yang kuat. Kita tidak akan kalah. Kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan jatuh. Ayah, suamiku, mengapa kalian membenci Muhammad? Jika ia benar seorang nabi, bukankah kita harus mengikutinya? Jaga bicaramu, Sofia. Kita tidak akan tunduk pada larangan itu. Aku hanya ingin tahu, ayah, bukankah kebenaran seharusnya diikuti? Kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Sofia. Kan jelaskan padaku, ayah. Mengapa sesuatu yang kau akui justru kau tolak? Karena tidak semua kebenaran harus diikuti. Bagaimana mungkin? Benar, kita punya kehormatan. Kita tidak butuh memandang luar. Jika dia benar, apakah kehormatan lebih penting dari kebenaran? Semua nabi harusnya dari keturunan kita, bukan dari mereka. Dan kita tidak akan menyerah. Pertahankan Khaybar, siapkan senjata. Lawan mereka.
Aku kehilangan semuanya dalam satu hari. Rumahku, keluargaku. Apakah ini akhir dari hidupku? Kumpulkan para tawanan di sini. Kasih kita tambah, kita akan diperlakukan sebagai budak. Bagaimana mungkin ini terjadi pada kita, pemimpin hebat? Tenanglah, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang mencari kebenaran. Di tengah kehilangan itu, Sofia tidak hanya menjadi kawanan, tetapi ia juga bisa semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari. Apa yang akan terjadi pada kita? Kita sudah tidak punya siapa-siapa. Aku telah kehilangan segalanya. Tapi mengapa justru aku merasa tenang? Seolah aku semakin dekat dengan jawaban yang selama ini aku cari. Ya Rasulullah, ini adalah Sofia binti Huyai. Wahai Sofia, aku memberimu pilihan. Jika kau ingin kembali ke kaummu, aku akan memerdekakanmu. Namun jika kau memilih Allah dan Rasulnya, aku akan memuliakanmu. Seolah aku telah merindukan kebenaran itu. Bahkan sebelum aku berdiri di hadapanmu. Dan hari ini aku tidak ragu lagi. Aku memilih Allah dan engkau sebagai nabiku. Kejadian tersebut merupakan awal dari kisah baru Sofia. Dan kini Sofia menjadi istri Rasulullah. Namun syafaat belum usai. Latar belakangnya sebagai keturunan Yahudi sering saja dilecehkan. Lihatlah dia, wanita Yahudi itu kini ada di tengah-tengah kita. Apa dia benar-benar pantas berada di sini? Wanita Yahudi, apa itu yang akan selalu mereka lihat dariku? Apakah aku akan dianggap selalu berbeda? Mengapa kau menangis, Sofia? Mereka menyebutku wanita Yahudi ya Rasulullah, seolah aku tak pernah bisa menjadi bagian dari mereka. Jangan bersedih, katakan kepada mereka, ayahku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa, dan suamiku adalah Muhammad. Lantas, apa yang membuat mereka merasa lebih baik darimu? Ayahku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa, dan suamiku adalah Muhammad. Maka aku tidak perlu merasa rendah. Aku tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang, aku berjalan dalam cahaya. Aku kehilangan dunia, namun aku menemukan iman yang menuntunku ke jalan kebenaran. Begitulah kisah Sofia binti Huyai, seorang wanita yang melepaskan harta dan statusnya demi mengejar kebenaran. Ia telah membuktikan bahwa hubungan seseorang kembali dari asal usulnya, melainkan dari ketakwaannya. Demikianlah kisah Putri Khaybar, sebuah perjalanan menuju kemuliaan yang lahir dari ketakwaan. Terima kasih.